فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan kembali kajian Tauhid Asma wa Sifat, dan kita masih berada dalam pembahasan terakhir tentang At-Tawwab. Kajian terakhir tentang At-Tawwab adalah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nama Allah At-Tawwab. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu hadha ad-du'a kama yu'allimuhum at-tashahhud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat-sahabat sebagaimana beliau mengajarkan tasyahud. Apa doa yang diajarkan beliau? Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Ini doa adalah doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat secara khusus dan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Doa itu Nabi katakan, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati kami. Ya Allah, damaikanlah hati kami. Jadi ini doa memohon kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita orang-orang yang beriman bersatu, menjadikan hati kita orang-orang yang beriman saling mencintai, saling menyayangi.
Karena mencintai orang-orang yang beriman itu bukan urusan yang remeh dalam agama. Mencintai orang-orang yang beriman adalah merupakan bagian daripada akidah dalam agama kita. Kenapa wajib mencintai orang yang beriman? Karena konsekuensi cinta kepada Allah, kalau memang benar kita orang yang mencintai Allah, maka konsekuensinya antara lain adalah kita wajib mencintai apapun yang dicintai Allah dan wajib membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Nah, jadi apa-apa yang dicintai Allah, setiap kebaikan dicintai Allah, setiap ibadah dicintai Allah. Maka orang yang beriman wajib mencintai setiap ibadah, wajib mencintai setiap ibadah. Pada kesempatan yang lewat kita sudah pelajari bahwa hubungan dasar kita kepada Allah adalah cinta. Adalah cinta. Maka Allah sangat mencintai kita orang-orang yang beriman ini. Allah sangat mencintai kita. Karena Allah sangat cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semua apa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua apa yang kita cintai. Bahkan Allah yang memberikan perasaan cinta itu. Nah, jadi semua apa yang kita cintai itu Allah yang beri. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka tidak ada alasan menyekutukan Allah dengan apa yang kita cintai. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebahagian orang, kata Allah, ada yang menyekutukan aku dalam hal cinta. Mereka mencintainya, artinya mereka mencintai apa yang mereka cintai di dunia ini sama dengan aku, kata Allah. Cinta mereka terhadap apa yang mereka cintai di dunia ini sama dengan cinta mereka terhadap aku. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu harus lebih cinta kepada Allah, kata Allah. Kenapa? Karena semua apa yang kita cintai itu Allah yang kasih. Maka tidak mungkin semua apa yang kita cintai di atas dunia ini lebih kita cintai daripada Allah. Nah, kalau begitu kita benar-benar orang yang mencintai Allah, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Cintai semua ibadah kepada Allah. Lakukan semua ibadah dengan dasar cinta kepada Allah. Cintai salatmu, cintai puasamu dan lain-lain. Kalau kita mencintai ibadah, kita akan melakukannya dengan baik. Kita akan melakukannya dengan semangat sehingga mutunya sangat bagus. Ketika seorang datang kepada Nabi, orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ausini wa aujiz." Kata orang itu, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, tapi jangan panjang-panjang." Nah, jadi nasihat yang diminta tidak panjang, cuman kalau nasihat itu dilakukan akan baik kehidupannya di dunia dan akhirat. Kalau aku lakukan nasihat itu, hidupku akan baik di dunia dan akhirat. Selamat aku di dunia dan di akhirat. Berikan aku nasihat yang singkat, ya Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat sesuai dengan apa yang diminta, tidak panjang-panjang. Apa kata Nabi? Idza qumta ila shalah
fasalli salatan muaddi'. Salatan muaddi'. Kata Nabi, kalau engkau hendak melakukan salat, lakukanlah salat itu seolah-olah ia adalah salat terakhirmu. Nah, ini nasihat yang pertama. Nabi katakan, kalau kau mau salat, salatlah seolah-olah itu adalah salat terakhirmu. Kenapa Nabi katakan seperti itu? Karena biasanya tabiat manusia, apabila itu adalah merupakan sebuah pekerjaan terakhir, maka dia akan melakukannya semaksimal mungkin. Dia akan melakukannya semaksimal mungkin. Dan coba Anda bayangkan kalau Allah beritahu kita, Allah katakan kamu nanti setelah salat subuh akan mati, tidak ikut lagi salat zuhur, salatmu yang terakhir adalah salat subuh nanti. Kalau itu diberitahu Allah kepada kita ketika kita hendak tidur, kira-kira nanti salatnya terlambat gak itu? Kira-kira salatnya bagus enggak? Dia akan lakukan dengan bagus, bagaimana rukuknya yang benar, bagaimana sujudnya yang benar, bagaimana bacaannya yang benar. Dia akan lakukan sekhusyuk mungkin. Dan dia akan menangis mungkin dalam salat itu, kalau dia tahu itu adalah salatnya yang terakhir. Dan kalau dia sudah selesai salam, dia akan berzikir. Dia akan berzikir. Pokoknya dia akan lakukan salat itu sebaik mungkin, sekuat tenaganya. Kalau dia tahu itu adalah salat terakhir. Nah, yang menjadi permasalahannya kita sering lalai. Kita salat subuh masih menganggap nanti zuhur masih ikut salat. Padahal betapa banyak orang yang salat subuh bersama kita pagi ini, nanti zuhur nggak ikut salat lagi. Dia masih mengira nanti asar mau ikut salat. Masih mengira kalau nanti besok subuh ikut lagi salat. Nah, ini antara lain yang membuat kita melalaikan salat. Nah, ternyata kalau salat yang kita lakukan mutunya adalah seperti seolah-olah itu adalah salat terakhir, maka salat itu adalah sumber segala kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Salat itu adalah sumber segala kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Kalau salatnya seperti yang dikatakan Nabi tadi, seperti dia adalah seolah-olah salat terakhir, apa yang kita dapat? Yang kita dapat yang pertama, kita telah melakukan ibadah yang terbaik. Tidak ada ibadah yang terbaik dalam agama ini setelah iman selain daripada salat. Kalau orang nanya apa ibadah yang paling nomor satu dalam agama Islam, adalah salat yang 5 waktu. Maka ketika Nabi ditanya, seseorang, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, apa amal yang paling afdal? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling afdal salat tepat waktu. Thumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayyu ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah, kata Nabi. Kita tahu bahwa jihad fi sabilillah pahalanya sangat besar. Orang yang gugur di dalam peperangan sangat besar pahalanya. Ternyata itu baru nomor 3. Yang nomor 2 birrul walidain. Yang nomor 1 as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Bukan sekedar salat saja.
Tapi yang dimaksud ibadah terbaik adalah salat yang tepat waktu. Maka kalau kita salat hari ini 5 kali, kita lakukan salat yang wajib 5 kali hari ini dengan tepat waktu, maka kita telah melakukan ibadah terbaik. Kita telah melakukan ibadah terbaik 5 kali hari ini. Nah, ini manfaat salat yang pertama. Yang kedua, apa yang paling dibutuhkan manusia? Ampunan. Target setiap manusia itu maghfirah. Target setiap manusia adalah maghfirah, ampunan dari dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka orang yang masuk surga itu orang yang meraih ampunan, bukan orang yang tidak melakukan dosa. Bukan manusia namanya kalau tidak melakukan dosa. Tapi orang yang masuk surga itu orang yang meraih ampunan, mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Segeralah mendapatkan ampunan. Segeralah mendapatkan ampunan, kata Allah. Dengan cara beribadah, dengan cara bertaubat, dengan cara istighfar dan lain-lain. Segera mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Nah, lihat, Allah katakan di sini surga itu kita dapatkan kalau kita mampu mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ingat, pengampun dosa terbesar setelah tauhid adalah salat. Pengampun dosa terbesar setelah tauhid adalah salat. Maka Nabi katakan, salat ini membersihkan dosa seperti di depan rumah kita ada sungai yang besar, bersih, lalu kita mandi di sungai itu 5 kali sehari semalam. Hal min daranihi syai', kata Nabi, kira-kira menurut kalian orang yang seperti itu ada kotoran enggak di dalam tubuhnya? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, begitulah salat menghapuskan dosa. Nah, itulah yang menjadi sebab salat itu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Bagaimanapun keadaannya wajib salat. Bukan karena Allah butuh, karena Anda butuh untuk menghapuskan dosa, karena kita juga tidak pernah berhenti dari dosa. Karena hebatnya salat itu menghapuskan dosa. Nah, maka dari itu yang paling dibutuhkan manusia agar supaya dia masuk surga adalah ampunan dari dosa. Dan kalau itu yang kita butuhkan, maka salat adalah pengampun dosa terbaik setelah tauhid. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu sedang berada di rumahnya sendiri. Lalu ada seorang perempuan yang membawa jualannya, dia jualan keliling. Lalu ini orang diperdaya syaitan. Dia memanggil perempuan yang sedang jualan korma tersebut. Dia katakan, tolong masuk ke sini, saya mau beli korma. Nah, perempuan itu masuk ke rumahnya. Setelah perempuan itu masuk ke rumahnya, dia menciumi perempuan itu. Dia sedang lupa kepada Allah. Dia mencumbui perempuan itu, cuman dia tidak menzinainya, tidak sampai menzinainya. Ketika dia mencium perempuan itu, maka dia teringat kepada Allah, maka dia pun menghentikan perbuatannya. Mencium perempuan yang bukan mahrim itu dosa enggak? Dosa besar. Nah, dia tersiksa dengan perbuatannya yang telah mencium perempuan itu. Lalu dia datang kepada Rasulullah, dia mencari Rasulullah, dan dia menceritakan apa yang telah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab karena Nabi
kesal melihatnya. Nah, orang itu tidak puas, orang itu tersiksa karena soalnya, pertanyaannya tidak dijawab oleh Nabi. Tidak lama kemudian azan asar dikumandangkan. Azan asar dikumandangkan, lalu Rasul pun salat bersama para sahabat. Orang itu pun ikut melakukan salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Nah, setelah selesai salat asar dilakukan, turun ayat yang mengatakan bahwa orang itu telah diampuni Allah. Maka Rasul begitu salam dilakukan, Rasul bertanya, di mana laki-laki yang tadi menemui aku? Lalu mereka memanggil orang itu. Kata Rasulullah, apakah tadi engkau ikut salat asar bersama kami? Orang itu mengatakan, iya ya Rasulullah, saya ikut salat asar tadi. Kata Rasulullah, pergilah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosamu. Nah, ini antara lain dalil bahwa bagaimana salat itu sangat luar biasa menghapuskan dosa. Kalau kita salat dengan salat yang seolah-olah itu adalah salat terakhir, artinya kita lakukan salat itu dengan sebaik mungkin, maka salat adalah penolong terbaik dalam kehidupan. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang tidak pernah keluar dari masalah, baik itu di dunia, di barzakh, maupun nanti di akhirat. Di barzakh dan di akhirat ada masalah enggak? Ada. Kira-kira besaran mana, masalah di dunia ini atau masalah di akhirat nanti? Masalah setelah mati. Masalah setelah mati. Masalah terbesar di atas dunia ini mati. Seandainya ada mati setelah mati, maka mati adalah masalah paling kecil setelah mati. Jadi masalah terbesar di atas dunia ini adalah mati. Jadi jangan kira kalau kita bukan orang yang beriman dan bertakwa, kalau sudah mati keluar dari masalah. Karena banyak orang, dia bunuh dirinya untuk mengatasi masalah. Dia kira masalah akan selesai kalau dia bunuh diri. Tidak, dia keluar dari masalah kecil menuju masalah besar. Nah, jadi manusia tidak pernah selesai menghadapi masalah. Karena masalah itu dibutuhkan manusia. Manusia itu tidak kuat dalam menghadapi hidup kalau enggak ada masalah. Bahkan kalau di dunia ini manusia tidak menikmati dunia kalau tidak ada masalah. Enggak enak punya uang kalau enggak pernah enggak punya uang. Enggak enak sehat kalau enggak pernah sakit. Maka kehidupan di atas dunia ini semua berpasang-pasangan. Menjadi kenikmatan di atas dunia ini kalau ada masalah, ada jalan keluar. Nah, itu baru nikmat itu. Ada masalah, lalu ada jalan keluar. Maka yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa adalah jalan keluar kalau ada masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari setiap masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, baik orang beriman, orang bertakwa maupun orang kafir, maupun orang fasik. Perhatikan, kalau ada dua orang sama-sama punya masalah, satu orang bertakwa, satu pendosa. Perhatikan siapa di antara mereka yang paling cepat mendapatkan solusi. Nah, jadi kalau memang manusia adalah makhluk yang selalu punya masalah, maka yang paling kita butuhkan adalah pertolongan supaya keluar dari masalah itu. Nah, apa pertolongan yang paling hebat? Penolong yang paling hebat dalam kehidupan ini adalah salat. Adalah salat. Maka dari itu Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara memperkuat kesabaran dan memperbanyak salat. Nah, kalau ada masalah, sabar jangan sampai kalah. Dan salat harus semakin banyak. Masalah akan selesai.
Maka ulama kita mengatakan masalahmu akan selesai, masalahmu akan terangkat hanya sejauh atau hanya selama jarak daripada keningmu ke tempat sujudmu. Nah, kenapa? Karena Allah yang ngomong wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan banyak-banyak sabar dan banyak-banyak salat. Diawali dengan banyak-banyak sabar karena salat tidak bisa kita lakukan dengan banyak-banyak kalau tidak sabar. Nah, maka dari itu siapa yang ngomong ini? Adalah Allah yang memberikan masalah itu. Dan dia yang hanya bisa mengangkat masalah itu. Siapa yang memberikan masalah kita? Allah. Siapa yang bisa mengangkatnya? Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat masalah selain Allah. Allah yang memberikan masalah dan yang mengangkat masalah mengatakan, kalau kau punya masalah, jadikan penolongmu sholat. Jadikan penolongmu sholat. Nabi ketika terjadi perang Badar, terjadi peperangan yang tidak seimbang, 300 lawan 1000, persenjataan yang tidak cukup. Nabi tidak takut, tapi Nabi ragu terhadap keadaan sahabatnya yang belum pernah berperang. Semalaman sebelum terjadi perang besoknya, Nabi sholat terus di belakang kemahnya. Sholat terus sampai jenggotnya basah dengan air matanya. Jenggotnya basah dengan air matanya. Abu Bakar mengatakan, sudahlah ya Rasulullah, sudahlah, Allah sudah dengarkan itu permintaanmu. Lalu Rasul pun berhenti salatnya dan dia pun melihat Jibril di langit membawa pasukan 5.000 malaikat. Subhanallah. Cuman kadang-kadang kita berpikir, saya kan udah salat tapi masalah terus. Masih kurang. Obat juga kalau dosisnya kurang gak mempan. Ya. Nabi katakan kalau udah banyak masalah, perbanyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak mempan katanya. Orang masalah besar kita ucapkan 10 kali doang, ya enggak mempan. Nah, jadi salat ini adalah penolong yang sangat luar biasa. Penolong yang sangat luar biasa. Nah, kalaulah di akhirat semua masalah akan selesai, kalau solat itu baik, semua masalah di akhirat selesai kalau solat baik, maka ibadah pertama sekali Allah hitung di akhirat adalah solat. Kalau solatnya baik, semua dipastikan baik, kata Nabi. Bagaimana menurut Anda masalah-masalah dunia ini? Apakah selesai dengan solat? Allah yang jamin tentang hal itu. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu dalam kehidupan ini. Seterusnya apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Rizki. Sebab rizki terbesar apa? Beda orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang kafir berkeyakinan bahwa sebab rizki adalah capek bekerja. Tapi kalau orang beriman tidak begitu. Sebab rizki itu adalah capek beribadah. Karena Allah yang ngomong, yang memberikan rizki. Allah yang ngomong. Allah yang memberikan rizki itu ngomong bahwa sebab rizki itu adalah yang pertama setelah iman adalah salat. Maka dari itu Allah katakan la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang kasih mereka rizki, kamu juga kami yang kasih rizki. Nah, coba lihat kebalikan dari ayat ini pemahaman kita. Banyak orang nggak berani nikah karena takut tidak dapat benar nggak itu? Nggak benar. Lihat anak-anak muda itu, nggak berani nikah karena takut nggak Lihat kalau anak kita ngomong saya mau nikah, kita kayak disambar petir. Padahal menikah itu
justru adalah pintu rahmat. Mayoritas nikmat di dunia ini kita dapat setelah menikah. Kalau udah nikah, punya istri. Kalau udah nikah, punya anak. Kalau udah nikah, punya cucu. Kalau udah nikah, punya pekerjaan yang lebih bagus, gaji yang lebih bagus. Ya dulu kita ngontrak aja nggak bisa, tapi begitu menikah bisa. Begitu dia nikah dia bilang, nah nyesal nggak? Enggak. Kalau bisa, seandainya saya tahu kayak sekarang ini, umur usia 15 tahun saya nikah dulu. Kalau Imam Syafi'i bilang, kalau kamu melihat zakar anak laki-lakimu sudah berdiri ketika dia bangun tidur, nikahkan dia. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita takut, ya enggak? Takut kita menikah. Kenapa? Karena takut gak makan. Nah begitu menikah ada anak, waduh luar biasa. Luar biasa. Nah, banyak nikmat yang muncul. Ya kalau enggak nikah enggak ada anak. Kalau enggak ada anak nanti ngurus kita udah tua siapa? Nah, dan ingat bahwa pernikahan itu hukum dasarnya adalah untuk mencari anak yang banyak. Tapi kita takut punya anak. Maka lihat orang sekarang anaknya 1, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4, kalau udah 5, wah banyak banget anakmu. Nah kira-kira kalau kita sakit, enakan mana? Dipelihara hanya 1 anak atau dipelihara 10 anak? Kalau kita punya anak 1, alhamdulillah dia jadi orang kaya. Tapi enakan mana? Anak 1 kaya, tapi anaknya 10 dibanding anaknya 10-10-10-nya kaya. Jadi kalau punya anak 1 miskin lagi, repot lagi. Iya kan? Nah itu urusan dunia. Anda punya masalah di dunia ini, dibantu 1 anak, enakan mana dibantu 10 anak? Kita mati, enakan mana? Didoain 1 anak atau didoain 10 anak? Nah, maka kalau Allah katakan jangan takut punya anak. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan takut, jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang kasih mereka rezeki. Maka Allah katakan innama tunsaruna wa turzaquna bid-du'afaikum. Kamu diberi rizki, kamu ditolong karena adanya orang yang di belakangmu. Maka sebab rizki antara lain adalah kalau engkau ingin rizkimu lebih banyak, perbanyak bebanmu. Perbanyak bebanmu. Kalau cuman bebanmu engkau aja, kita aja sama bini anak 1 rizkinya pun, rizki saja banyak. Biar kami bertiga, lebih banyak lagi kalau anaknya 5. Ya enggak? Kamu berapa istri? Istri 1. Alhamdulillah udah punya rumah. Kau akan punya rumah 2 kalau istrimu 2. Benar nggak? Masa istri 2 hanya punya 1 rumah saja? Nah Allah katakan itu, dan orang beriman tidak boleh meragukan apa kata Allah. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Saya yang kasih mereka rizki, kamu juga saya yang kasih rizki, kata Allah. Wa'mur ahlaka bis shalah. Yang penting suruh keluargamu sholat. Maka sebab rizki antara lain yang paling hebat, Anda suruh keluarga Anda sholat, itu jauh lebih hebat dari kerjaan Anda itu. Jauh lebih hebat. Allah yang ngomong, wa'mur ahlaka bis shalah. Suruh anakmu sholat. Maka dalam ayat lain Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat, bertebaran di atas bumi, cari karunia Allah. Cari karunia Allah. Jadi sholat dulu baru bekerja. Karena sholat sebab rezeki yang paling nomor 1, bukan kerja. Bukan kerja, sholat. Kalau udah sholat maka bekerjalah, kata Allah. Maka lihat Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila
libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu adalah waktu istirahat dan siang untuk cari penghidupan. Siang untuk cari penghidupan. Nah, lihat, malam waktu istirahat itu seharusnya yang harus kita lakukan, karena malam itu waktu bekerjanya orang-orang atau makhluk-makhluk jahat. Kalau malam ular keluar, kalau malam syaitan keluar, kalau malam perampok keluar, pencuri keluar, kalau malam pelacur keluar, singa keluar. Nah, binatang-binatang buas keluar, maka kambing harus masuk, ayam harus masuk. Enggak usah dikomandoin. Kalau matahari itu sore itu udah merah, itu binatang itu masuk semua yang baik-baik. Manusia pun seharusnya masuk kalau malam, beristirahat, beribadah. Kalau siang sudah tiba, fajar sudah muncul, nah ini waktu mencari kehidupan. Tapi lihat, apa waktu yang pertama sekali Anda temukan ketika siang tiba? Adalah waktu sholat, bukan waktu bekerja. Sholat apa? Sholat subuh, qabliyah subuh. Kalau Anda lakukan qabliyah subuh 2 rakaat, Anda telah mendapatkan dunia dan isinya. Walaupun hari ini hanya dapat duit ceban, tapi tadi qabliyah subuh Anda orang kaya udah. Karena Nabi yang ngomong, apa kata Nabi? Rak'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Maka jangan sampai tinggal itu. Nah, jadi kalau qabliyah subuh aja seperti itu pahalanya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Nah, jadi orang beriman itu kalau sudah bangun, dia azan dikumandangkan, dia bangun, dia jawab azan, dia berdoa antara azan dan iqamah, dia qabliyah subuh, dia sholat subuh, dia zikir setelah sholat subuh, dia berzikir pagi, lalu dia sholat duha. Setelah itu dia cari rizki. Kalau kita enggak, bangun matahari udah panas, begitu bangun belum mandi cari nasi uduk, habis nasi uduk ngopi, setelah ngopi mandi baru jalan bekerja. Durhaka sekali. Rizki siapa yang dia cari? Uang yang dia cari itu siapa yang kasih? Kenapa dia tidak sembah Allah? Nah, jadi orang beriman enggak begitu. Nah, jadi sholat itu, lihat, yang ada di dalam kehidupan kita, berjalannya waktu itu hanya 3. Waktu sholat, waktu bekerja, waktu istirahat, selesai. Dan selalu yang pertama ketemu adalah waktu sholat. Lakukan itu, yang ngomong Allah, yang maha memberi rizki. Jangankan rizki dunia, apa? Surga. Kalau orang tanya apa syarat masuk surga? Syarat masuk surga iman. Tidak ada orang yang gak beriman di surga. Sebab terbesar masuk surga apa? Sholat. Nah, kalau surga yang nikmat abadi dan tidak ada tara, syarat atau cara pertama atau cara paling hebat mendapatkan surga adalah sholat. Gimana dengan nikmat dunia? Yang mana nikmat dunia ini juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Allah berikan pada orang kafir. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Nabi katakan, "Lau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udatin lama razaqallahu kafiran walau syurbata ma." Kalau seandainya dunia ini ada nilainya sehelai sayap lalat aja dalam pandangan Allah, maka dunia tidak akan Allah kasih pada orang kafir. Walaupun hanya setetes air, maka di akhirat Allah tidak berikan orang kafir lagi rizki. Maka permintaan orang yang ada di neraka itu, tolong kasih saya sedikit air. Nah, maka dari itu tidak ada harga dunia ini dibanding dengan surga. Nabi katakan kalau ada nilai dunia seperti sehelai sayap lalat aja, Allah nggak kasih dunia ini pada orang kafir. Jadi jangan tertipu. Kalau saya punya sayap lalat, nggak lengkap, sebelah saja,
sayap lalat saya punya. Lalu saya tawarkan, Pak, berani beli berapa? Mau beli enggak? Bodoh amat, saya beli sayap lalat, katanya. Nah, begitulah perbandingan dunia di hadapan Allah. Maka Allah kasih dunia ini pada orang kafir, orang durhaka sekalipun Allah kasih. Allah kasih. Nah, jadi kalau surga dikasih Allah. Nah, kalau surga aja didapatkan dengan salat, lalu bagaimana dengan nikmat dunia? Maka kita sudah pernah bicarakan, lihat kalau kita masuk ke masjid, apa doanya? Allahumma inni as'aluka, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu untukku. Rahmat itu maksudnya apa? Ibadah. Karena dia masuk ke masjid, di masjid dia mau sholat, di masjid dia mau menuntut ilmu, di masjid dia mau baca Al-Quran, di masjid dia mau zikir. Kalau dia sudah selesai dari masjid, dia keluar, apa dia bilang? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku sudah beribadah kepadamu, sekarang giliran aku cari rizki, berikan aku rizki dunia. Berikan aku rizki dunia. Nah, jadi kalau sholat kita bagus, sholat kita bagus, kita lakukan sekuat tenaga, kita lakukan dengan khusyuk, tepat waktu dan lain-lain, maka sholat adalah merupakan sumber rezeki atau sebab rezeki yang paling nomor satu setelah iman. Jangan ragu, Allah yang ngomong tentang hal itu, ya. Nah, maka dari itu jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelihara salat kita dengan baik. Semua akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik aja. Zaman ini tidak akan semakin baik. Tidak akan semakin baik. Nah, lihatlah keadaan sekarang ini. Waduh, kita bingung. Pemanya negara ini kita lihat mau pemilu, masih setahun lagi kita lihat tuh bagaimana kacaunya. Karena zaman semakin ke ujung tidak semakin baik. Kenapa? Karena hari kiamat sudah semakin dekat. Tanda-tanda kecilnya sudah hampir datang semua, tinggal 10 lagi tanda besar. Nah, ini nakut-nakutin kan? Nakut-nakutin, emang kenyataannya begitu. Semakin dekat hari itu kepada hari kiamat, dia semakin rusak, tidak semakin baik, karena dia semakin jauh dari Nabi. Tanda-tanda hari kiamat itu udah datang semua yang kecilnya, 60 sekian lebih. Tinggal yang besar-besarnya aja 10. Nah, kapan mulai startnya tanda-tanda hari kiamat itu? Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, maka dia Nabi terakhir. Nah, maka semakin jauh zaman dari Nabi, itu tidak semakin bagus, fitnah semakin hebat. Yang puncaknya nanti kata Nabi, kalau orang melihat kuburan dia orang beriman, kalau dia lihat kuburan dia cemburu lihat kuburan itu. Kenapa? Karena hebatnya fitnah, dia merasa dia lebih baik aja dikubur daripada di atas dunia. Itu nanti antara lain. Kalau yang lain mah udah kata Nabi, transaksi dagang sangat mudah. Itu tanda-tanda dari kiamat. Terjadi enggak? Mudah enggak transaksi dagang? Mau pesan martabak yang di bundaran tinggal WA. Iya enggak? Apa lagi? Lihat. Nabi itu udah pernah bohong loh. Mau beli batu jipo tinggal WA. Apa lagi? Lihat. Nabi katakan pasar berdekatan banyak orang berprofesi dagang. Nah, lihat, dia bikin makanan di rumahnya, di dapurnya, tinggal dia WA, ini saya dagang nih, langsung pada pesan. Pasar berdekatan, kemana-mana, Indomaret, Alfamaret, ada lagi yang baru ini. Nah, itu tanda dari kiamat semua. Nah, apa benteng terkuat dalam menghadapi zaman yang semakin bobrok? Salat. Coba, saya masih mudaan saya lah dari bapak lah. Tapi saya masih ingat dulu di kampung itu ibu-ibu baca Al-Quran. Kalau lewat saya ke masjid dulu sholat masih anak-anak, setiap rumah ada yang baca Al-Quran. Itu di kampung saya. Sekarang ada nggak itu? Ini masih kita orangnya. Masih 50-an tahun. Nah, bagaimana perubahan zaman ini sungguh sangat luar biasa. Lalu kira-kira bagaimana kalau anak kita?
Kayak apa nanti zaman? Nah, bentengi anak dengan salat. Jadikan salat hal yang sangat prinsip dalam hidup mereka. Allah katakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasayalqauna ghayya. Muncullah generasi yang bobrok, yang kerjaannya mengikuti syahwat saja. Karena mereka melalaikan salat, maka mereka pasti akan tersesat, kata Allah. Mereka akan pasti tersesat. Nah, jadi khawatir dengan anak. Bagaimana ini anak saya, bagaimana ini cucu saya? Kalau mereka nanti hidup di zaman di mana aku tidak ada lagi, di mana zaman ketika mereka hidup adalah sudah semakin dahsyat fitnah, mereka akan baik-baik saja. Di zaman apapun mereka hidup, dimanapun mereka hidup, kalau mereka mencintai dan menjaga salat mereka. Jadikan ini hal yang sangat prinsip untuk anak dan cucu kita, karena Allah yang ngomong. Allah yang ngomong. Nah, jadi itulah yang menjadi sebab bahwa nasihat Nabi tadi kepada orang itu, agar supaya kalau engkau mau selamat bahagia hidupmu nanti di akhirat, maka cintailah salatmu, lakukan salat seolah-olah itu adalah salat terakhirmu. Sedikit lagi. Yang kedua nasihat Nabi, apa kata Nabi? La taqul kalaman ta'dhirhu yauma ghad. Jangan sampai engkau berani mengeluarkan kata-kata yang mengharuskan kau minta maaf. Hati-hati dengan kata-kata. Di akhirat ada kisas. Banyak orang, kata Nabi, yang selamat di sirat, di atas neraka jahanam ketika melewati jembatan. Tapi ketika terjadi kisas karena akhlak yang jelek ketika di dunia, dia bangkrut sehingga masuk neraka. Maka dari itu Nabi katakan, alangkah banyaknya orang yang masuk surga dikarenakan akhlak yang baik, walaupun ibadahnya sedikit. Dan alangkah banyaknya orang yang ibadahnya banyak masuk neraka dikarenakan akhlak yang buruk. Jadi yang nomor satu Allah perhitungkan dalam hidup ini adalah akhlak. Maka fungsi Nabi adalah innama bu'ithtuka liutammima makarimal akhlak. Maka Nabi tidak pernah dipuji Allah ibadahnya, tidak pernah dipuji Allah salatnya, puasanya, tidak. Tapi yang Allah puji adalah akhlaknya. Nah, maka dari itu keberhasilan Nabi dalam berdakwah pun adalah dari segi akhlak, bukan dari kelihayan dalam berdakwah saja, tidak. Nah, maka dari itu antara lain hal yang paling berbahaya dalam hidup ini, hal yang sangat buruk akhlak adalah lisan. Hati-hati. Maka dari itu Nabi katakan la taqul kalaman ta'dhiruhu yauma ghadan. Jangan sampai kau berani mengucapkan kata-kata. Jangan sampai kau berani mengucapkan kata-kata yang mengharuskan engkau minta maaf pada orang lain. Sekarang zamannya handphone, gampang dapat pahala dengan jari-jari, gampang dapat dosa dengan jari-jari. Anda WA aib orang, bukan satu RW yang tahu tapi satu dunia. Bagaimana cara minta maafnya? Maka dari itu Nabi katakan la taqul kalaman ta'dhiruhu yauma ghad. Jangan sampai kau berani mengucapkan kata-kata yang mengharuskan engkau harus minta maaf. Karena Allah tidak maafkan kalau orang itu tidak memaafkan. Dan ingat, meminta maaf itu tidak mudah. Meminta maaf itu tidak mudah. Tidak mudah. Maka kita biasakan tuh kalau hari lebaran ada halal bil halal, karena enggak berani minta maaf sebenarnya. Mana si anu? Kenapa? Saya belum salaman sama dia. Padahal karena ada masalah. Orang itu nggak tahu dia punya masalah dengan dia. Mohon maaf ya, iya. Tapi ada masalah. Orang itu gampang aja, iya. Tapi berani nggak? Mohon maaf ya, kemarin yang bunuh ayammu saya itu. Berani nggak? Minta maaf itu tidak mudah. Maka jangan sampai ucapkan, lakukan kata-kata dan perbuatan yang mengharuskan Anda meminta maaf. Lalu kata Nabi yang ketiga, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Jangan kau tergantung kepada makhluk. Jangan engkau mengharap kepada makhluk. Jangan tergantung kepada makhluk. Karena semua apa yang kau harapkan hanya Allah yang punya, dan kau dapat kalau Allah kasih. Kalau kau bergantung kepada makhluk, siap-siap kecewa.
Jangan tergantung kepada makhluk. Wah, dia hebat, dia baik, dia ini. Enggak, itu yang punya adalah Allah. Semua yang apa Anda harapkan, sekecil apapun itu hanya Allah yang punya dan hanya ada di sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah. Dan Allah kalau kasih baru Anda dapat. Kalau Allah tidak kasih, Anda tidak dapat. Nah, maka dari itu semakin orang itu mengharapkan banyak harapan pada orang lain, semakin tersiksa dia karena dia akan menjadi hamba dari hamba. Dia menjadi hamba dari hamba. Nah, ini 3 wasiat Nabi yang sangat singkat, tapi memang kalau ini kita lakukan, kita adalah orang yang paling merdeka. Kita baik dan kita selamat dunia akhirat. Insyaallah kita lanjut sambungan daripada doa ini pada kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.